Oke, baik. Ini ada satu kalimat lagi, logika tadi. Kenapa sih kok kita nanti akan bersama yang kita cintai, dan apa pentingnya kita mencintai Rasulullah, termasuk mencintai orang-orang soleh, para syuhada dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari karyanya Syekh Mubarakpuri yang judulnya Tuhfatul Ahwadhi Bisyarhi Jami' At-Tirmidzi, syarahnya At-Tirmidzi. Kata Syekh Mubarakpuri, kalau seseorang mencintai satu kalangan dengan ikhlas, maka sebagaimana dinyatakan oleh Nabi, ia termasuk golongan mereka, kendati amalnya tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh tadi. Sebab keterpautan hati mereka. Kiranya rasa cinta itu memotivasi agar bisa berbuat serupa. Kenapa sih orang itu nanti akan oleh Allah dikumpulkan dengan yang dia cintai? Karena kalau kita mencintai tadi orang-orang soleh, kita mencintai para syuhada, para solihin, para ulama, para aulia, ini menunjukkan, kalau pakai bahasa hari ini, kecenderungan jiwa kita pada mereka. Meskipun amal kita mungkin masih belum selevel mereka. Kecenderungan jiwa ini saja kita sudah menang selangkah. Karena dengan itu kita biasanya terus terdorong untuk meniru, mengikuti. Kalau teman-teman misalnya punya kiai, punya guru, punya ulama, panutan, terus dicintai sedemikian rupa, mau tidak mau jiwa kita kan akan cenderung ke sana. Kemudian kita terdorong untuk meniru meskipun tidak sebagus, tidak selevel beliau-beliau itu. Makanya hadis almar'u ma'aman ahabba itu sebenarnya dorongan bagi kita. Yuk kita mencintai yang baik-baik, kita mencintai orang baik. Khususnya mencintai Rasulullah. Ya karena puncaknya cinta itu kan Rasulullah. Dan sebenarnya para sahabat juga orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah. Banyak cerita-cerita, banyak contoh kasus. Saya ingat ada beberapa yang mumpung kalian sudah mulai ngantuk. Tak kasih cerita biar sekalian tidur. Saya tiba-tiba ingat ada kitab bagus judulnya Mukhtasar At-Tawwabin yang nulis Al-Maqdisi. Di situ ada cerita seorang sahabat masih muda, seusia kalian. Namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Anak muda ini sangat mencintai Rasulullah. Suatu ketika dia mengalami bencana. Bencananya itu, satu ketika dia jalan di salah satu rumah. Ada yang mungkin orangnya lupa menutup pintu. Sehingga dalam rumah kelihatan. Nah, Sa'labah ini tidak sengaja menatap ke dalam rumah. Kok iyo di dalam rumah penghuninya pas selesai mandi. Itu kalau kalian bersyukur mesti ya. Jadi tidak sengaja melihat yang dia tidak harusnya melihat. Itu langsung shock Sa'labah ini. Jadi dia sangat sedih sesedih-sedihnya. Kenapa? Dia merasa, ya Allah, mataku ini berarti sudah tidak layak lagi menatap Rasulullah. Tubuhku ini tidak layak lagi dekat dengan Rasulullah. Dia stres. Tuh, jangan dibandingkan kalian malah nyari-nyari gambar kayak gitu. Jadi Sa'labah ini begitu down dia karena merasa cacat aku sekarang. Jadi ceritanya kemudian beliau menjauh sampai ke padang-padang pasir. Malu ketemu Rasulullah sampai 4 hari. Akhirnya Rasulullah mencari-cari karena ini memang mungkin sering menyapa Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Kemana anak ini sampai 4 hari?
diperintahkanlah Umar bin Khattab untuk mencari, melacak. Khawatirnya ada apa-apa. Dan setelah dilacak, ketemu di tengah padang pasir, sedang menangis, merintih. Setelah ditemui oleh Umar bin Khattab, dia kaget. Wah, apakah Rasulullah sudah tahu kondisiku, sudah tahu kesalahanku? Saking syoknya, terus dia pingsan. Terus digendong oleh Umar pulang ke rumah. Nah, Rasulullah diberitahu bahwa ini anak ini ternyata di tengah padang pasir, situasinya mengenaskan. Kata Umar, apakah dia saya panggil menghadapmu Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak usah, aku saja yang datang ke rumahnya. Jadi Rasulullah datang, begitu melihat kondisinya oleh Rasulullah, anak ini mau dipangku oleh Rasulullah karena masih muda. Tapi dia menjauh, tidak berani. Rasulullah, jangan, aku sudah kotor. Aku sudah penuh dosa. Nah, terus disuruh cerita, apa sih yang terjadi denganmu anak muda? Kok kamu sampai seperti ini? Oleh Rasulullah ditanya, akhirnya dia cerita. Ya tadi, cerita melihat sesuatu yang tidak pantas dia lihat. Rasulullah terus senyum mendengar cerita itu, terus membanggakan dia. Begitu Rasulullah senyum membanggakan dia, dia meninggal. Jadi dia langsung meninggal dan ya sudah. Akhirnya diurusi oleh Rasulullah sampai kemudian Rasulullah ada ceritanya sampai turun ke liang lahatnya. Nah, ada cerita menarik waktu membawa jenazah anak muda yang luar biasa ini, Rasulullah jalannya jinjit. Nah, terus ada sahabat yang tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berjalannya jinjit? Aku sulit berjalan. Kenapa? Karena ini situasinya penuh sesak sekali. Banyak sekali malaikat yang turun untuk mengantarkan anak muda ini. Nah, ini ceritanya Sa'labah bin Abdurrahman. Anak muda tapi luar biasa cintanya pada Rasulullah. Dosa sedikit itu saja, betapa syoknya dia. Makanya saya pesan jangan dibandingkan dengan kalian ya. Kalau kalian mungkin malah seneng sekarang nyari gitu-gitu. Ada lagi cerita yang menurut saya menarik. Ini sahabat ketika Rasulullah baru datang di Madinah, itu menginap di tempat seorang sahabat Ansor namanya Abu Musa, yang dipandang rumahnya agak lumayan. Abu Musa ini karena sangat mencintai Rasulullah, menghormati Rasulullah, Rasulullah ditaruh di bawah. Rasulullah silakan istirahat di lantai bawah, dia naik ke atas. Di lantai 2 bersama keluarganya. Tapi sepanjang malam itu ketika Rasulullah istirahat, Abu Musa sekeluarga tidak berani tidur. Tidak berani banyak gerak. Jadi di lantai 2 itu semua diam, tidak berani gerak, tidak berani ngomong apa-apa. Alasannya apa? Khawatir kalau gerak nanti getar temboknya, Rasulullah yang istirahat di bawah kerontokan apa kapur-kapur apa-apa itu. Jadi menjaga biar tidak ada gerakan sama sekali di lantai 2 sehingga tidak menyusahkan yang di lantai bawah. Ini Abu Musa. Sampai pagi-pagi ketika Rasulullah melihat, wahai Abu Musa, kok kamu pucat? Kelihatan capek sekali, lelah. Abu Musa cerita, iya Rasulullah, semalaman saya tidak tidur. Khawatir engkau terganggu oleh kami. Akhirnya Abu Musa dirangkul oleh Rasulullah. Baik, banyak cerita-cerita begitu ya. Cintanya para sahabat pada Rasulullah. Saatnya kalian buktikan cintamu pada Rasulullah seperti apa.